Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi pertama ini kita akan membahas tentang pengantar akuntansi pemerintahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan selama satu semester ini. Sebelum UTS kita akan membahas tentang pengantar akuntansi publik, lalu keuangan negara, ada anggaran, sistem akuntansi sektor publik, akuntansi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintahan, dan akuntansi pemerintahan dengan sistem daerah. Selanjutnya materi untuk UAS atau ujian akhir semester. Di sini ada dana umum, dana pendapatan khusus, dana proyek modal, dana pelunasan hutang, dan dana penetapan khusus. Oke, ini adalah dua buku yang dipakai untuk mata kuliah akuntansi pengantar akuntansi pemerintahan. Yang pertama akuntansi sektor publik, ini karangan Indra Bastian, dan yang kedua akuntansi pemerintahan dengan sistem dana. Oke, kita langsung ke ini ya, materi. Di sini ada persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Di sini kedua sektor ini, publik dan swasta, merupakan bagian integral dari sistem ekonomi di suatu negara dan menggunakan sumber daya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi antara sektor publik dan swasta itu mempunyai sumber daya yang sama ya. Di sini ada sumber daya manusia, ada finansial. Lalu yang kedua, menghadapi masalah yang sama, yaitu kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Jadi baik itu sektor publik maupun sektor swasta itu mempunyai kelangkaan sumber daya. Nah, untuk menghadapi atau untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya tersebut, maka kedua sektor tersebut, sektor publik dan swasta, itu harus menggunakan sumber daya itu secara bijak, yaitu secara efisien dan secara efektif. Lalu yang ketiga, ada proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan. Pada dasarnya di kedua sektor ini sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Jadi di dalam sektor publik dan swasta itu sama-sama membutuhkan informasi, baik itu informasi keuangan atau informasi tentang berkaitan dengan bisnis mereka. Nah, di sini dibutuhkan informasi yang handal dan relevan. Relevan itu adalah maksudnya yang informasi tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu yang selanjutnya adalah kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya diisyaratkan. Sudah jelas ya bahwa baik sektor publik dan swasta itu harus tunduk, harus patuh kepada peraturan dan perundang-undangan yang ditentukan atau yang dibuat oleh pemerintah. Jadi baik sektor publik dan swasta itu harus berada di jalur yang benar dalam melaksanakan kegiatan organisasinya. Oke, selanjutnya di sini ada organisasi sektor publik vs sektor swasta. Yang pertama di sini tujuan organisasi itu sektor publik itu non-profit motif, sedangkan swasta adalah profit motif. Di sini maksudnya untuk sektor publik bahwa dalam kegiatan organisasinya di sektor publik itu tidak memprioritaskan profit atau laba. Mereka mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kalau di swasta itu mereka berorientasi kepada laba. Sumber pendanaan untuk sektor publik itu berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara.
Sedangkan di sektor swasta itu sumber pendanaannya bisa berasal dari internal dan eksternal. Kalau internal itu biasanya dari modal sendiri atau laba ditahan dan penjualan aktiva. Sedangkan kalau bagi pembiayaan dari eksternal itu berasal dari misalkan utang bank, lalu penerbitan obligasi dan penerbitan saham. Lalu selanjutnya di sini pertanggungjawaban. Kalau di sektor publik, pertanggungjawabannya itu adalah kepada masyarakat dan kepada parlemen, yaitu DPR dan MPR. Kenapa dari masyarakat? Karena yang pertama, tujuan dari sektor publik adalah itu non-profit, yaitu mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Lalu yang kedua, sumber dananya itu kan dari pajak itu dibayar oleh rakyat. Jadi si sektor publik ini harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas dana yang dipakai untuk kegiatan organisasinya. Jadi uang rakyat kembali untuk rakyat. Lalu kalau sektor swasta, pertanggungjawabannya adalah kepada pemegang saham dan kreditor. Karena di sini di sektor swasta itu pemegang saham itu kepentingannya adalah untuk mendapatkan dividen atas investasi yang ditanamkan. Sedangkan kalau kreditor itu mereka itu harus menerima pengembalian atas kredit yang diberikan oleh sektor swasta. Lalu selanjutnya struktur organisasi. Kalau sektor publik itu lebih birokratis, kaku, dan hierarkis ya. Jadi di sektor publik itu struktur organisasinya itu lebih birokratisnya itu lebih banyak ya. Lalu kalau di sektor publik itu mereka harus tunduk dan patuh kepada birokrasi yang ada. Sedangkan kalau sektor swasta itu lebih fleksibel. Dan piramid ini artinya dia kekuasaan atau wewenangnya berasal dari top manajemen, lalu middle, lalu lower. Nah, di situ bisa kelihatan nanti wewenang-wewenang apa saja yang ditanggung oleh masing-masing tahapan tadi, yang dari top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Lalu karakteristik anggaran. Kalau di sektor publik itu terbuka untuk umum, artinya anggaran yang dibuat atau yang direncanakan oleh sektor publik itu harus terbuka, harus dipublikasikan kepada masyarakat, karena masyarakat ingin tahu untuk apa sih uang yang disetorkan ke negara, dialokasikan untuk apa saja, kemana saja. Jadi masyarakat tahu bagaimana pertanggungjawaban sektor publik atas dana yang dikelolanya untuk masyarakat. Lalu sektor swasta ini tertutup untuk publik ya. Tidak semua sektor swasta itu mempublikasikan tentang anggaran yang dipakai untuk kegiatan organisasi di dalam perusahaannya. Paling yang tahu itu hanya bagian perusahaan untuk pemegang saham atau top manajemen. Lalu yang selanjutnya sistem akuntansi. Kalau di sektor publik itu sistemnya adalah cash accounting, sedangkan kalau di swasta itu accrual accounting. Lalu selanjutnya sini ada sejarah akuntansi sektor publik. Nah, sektor publik ini udah ada dari ribuan tahun sebelum Masehi ya. Kemunculannya dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi di dalam masyarakat dan kekuatan sosial dalam masyarakat. Lalu praktik pencatatannya itu saudara sudah dilakukan di zaman Mesir kuno. Di masa Babilonia juga pencatatan untuk setiap pendapatan dan produksi. Nah,
Di masa Yunani ini, pemerintah yang berkuasa membagi berbagai sumber pendapatan yang diterima secara adil. Lalu di abad 14 ditemukan bukti transaksi keuangan antara pemerintah yang berkuasa dan rakyat di Genoa. Lalu di sini ada sejarah akuntansi sektor publik di Indonesia. Pemerintahan Indonesia telah melakukan pendekatan atas keuangan negara mengikuti tata cara pemerintahan Hindia Belanda. Nah, ini masih berdasarkan sistem kameral, yaitu pengendalian kas melekat. Lalu reformasi keuangan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Tidak hanya pengembangan SHK yang lebih baku, tetapi juga ada pengembangan teknik dan sistem yang lebih handal. Nah, di sini ada akuntabilitas publik. Apa sih akuntabilitas publik itu? Jadi di sini akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah ya atau agent untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah atau partisipan yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Jadi di sini akuntabilitas itu adalah bagaimana si agen atau pemegang amanah memberikan pertanggungjawaban kepada si pemberi amanah. Lalu selanjutnya ada yang tertinggal di sini. Nah, biasanya di akuntabilitas itu ada dua metode. Yang pertama itu ada akuntabilitas secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Kalau akuntabilitas secara vertikal itu pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana. Nah, contohnya di sini adalah tanggung jawab pengelola kedinasan kepada aparat pemerintah. Misalkan pemerintah contohnya di sini adalah tanggung jawab antara pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Sedangkan kalau akuntabilitas horizontal itu pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana. Oke. Jadi di sini ada dua ya, akuntabilitas itu ada vertikal dan horizontal. Lalu selanjutnya ada pengertian dan ruang lingkup akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik itu memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Jadi untuk akuntansi sektor publik itu bermainnya adalah pada publik ya, atau kepada masyarakat luas. Secara kelembagaan domain publik itu antara lain ada badan pemerintah pusat maupun daerah, lalu BUMN, BUMD, yayasan, organisasi politik, ada LSM, universitas, dan organisasi nirlaba. Jadi di sini ASP atau akuntansi sektor publik adalah merupakan mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya seperti Pemda, BUMN, BUMD, yayasan, dan organisasi nirlaba lainnya ya. Nah, di sini ada kata-kata pada pengelolaan dana masyarakat. Jadi dana masyarakat itu dana yang dimiliki oleh masyarakat yang dikelola oleh organisasi sektor publik tadi. Jadi si sektor publik itu harus bertanggung jawab kepada si masyarakat atas pengelolaan dana.
Selanjutnya di sini ada 7 elemen akuntansi sektor publik. Yang pertama ada perencanaan publik. Nah, di perencanaan publik ini perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat luas atau publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi di sini di dalam perencanaan akan dirumuskan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua ada penganggaran publik, yaitu memberikan rencana yang mendetail atas penerimaan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya ada realisasi anggaran publik. Realisasi ini adalah seperti realisasi itu adalah faktanya atas apa yang terjadi dari perencanaan dan penganggaran tadi. Jadi di sini kegiatan utamanya tadi kan ada perencanaan dan penganggaran di dalam realisasi anggaran publik. Nah, di sini sih sektor publik itu merealisasikan atas rencana dan anggaran. Nah, realisasinya itu dalam bentuk pencatatan anggaran, lalu realisasi pendapatan dan pelaksanaan program. Jadi realisasinya itu dalam bentuk catatan atau laporan. Lalu ada pengadaan barang dan jasa publik. Di sini di dalam pengadaan barang jasa dan publik ini ada aktivitas, proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada pelaporan keuangan sektor publik. Nah, di sini ada pelaporan keuangan itu menggambarkan pencapaian kinerja, program dan kegiatan kemajuan realisasi atas pencapaian pendapatan. Nah, dalam laporan keuangan itu harus ada deskripsinya bagaimana kinerja si sektor publik itu dalam mengelola keuangan yang diperolehnya dari masyarakat dan bagaimana realisasi pencapaian atas yang tadi yang direncanakan dan dianggarkan. Lalu selanjutnya ada audit sektor publik. Nah, audit sektor publik ini prosesnya sistematik secara objektif. Nah, di sini dia mengevaluasi bukti-bukti tentang asersi atau pernyataan mengenai kegiatan serta kejadian ekonomi guna memastikan tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang ada. Lalu selanjutnya ada pertanggungjawaban sektor publik. Nah, pertanggungjawaban di sini adalah proses atau tindakan yang dilakukan oleh kepala organisasi sektor publik dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Oke. Lalu di sini ada karakteristik sektor publik. Yang pertama tadi ada tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat secara bertahap. Ini sudah jelas ya bahwa sektor publik itu orientasinya adalah untuk melayani masyarakat. Lalu aktivitasnya ini pelayanan kepada masyarakat luas. Nah, aktivitas sektor publik itu misalkan contohnya ada di bidang pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan. Lalu yang selanjutnya ada sumber pembiayaan. Ada sumber pembiayaan berasal dari masyarakat. Nah, di sini contoh sumber pembiayaannya itu ada pajak, ada retribusi, ada laba perusahaan negara, dan pinjaman pemerintah. Lalu pola pertanggungjawabannya bertanggung jawab kepada masyarakat sudah jelas karena selain bertujuan untuk melayani masyarakat, aktivitasnya untuk melayani publik dan dia harus bertanggung jawab atas dana yang dikelola dari masyarakat.
Lalu kultur organisasinya bersifat birokratis, formal, dan berjenjang. Penyusunan anggarannya dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Siapa stakeholdernya? Stakeholdernya adalah masyarakat Indonesia, para pegawai organisasi, kreditor, investor, lembaga-lembaga internasional, termasuk lembaga donor internasional. Di sini ada jenis-jenis organisasi sektor publik ya. Yang pertama organisasi pemerintah pusat, juga pasti ada organisasi pemerintah daerah, organisasi partai politik, lalu organisasi LSM atau lembaga swadaya masyarakat, organisasi yayasan, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, dan organisasi tempat ibadah. Lalu di sini ada laporan keuangan sektor publik. Nah, di organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal. Nah, laporan keuangan itu terdiri atas laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini di sini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, lalu transfer, surplus maupun defisit, pembiayaan, dan sisa atau kurang pembiayaan. Terus yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaran dalam satu periode. Lalu ada laporan arus kas. Nah, di sini ada laporan arus kas, itu bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Lalu ada neraca dan catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini ada beberapa alasan pembuatan laporan keuangan. Dari sisi internal itu sebagai pengendali dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi dari sektor publik tersebut. Sedangkan sisi eksternalnya mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah tujuan informasi diberikan. Jadi si organisasi sektor publik itu harus mempertanggungjawabkan atas dana yang dikelola dari masyarakat dalam bentuk laporan keuangan. Lalu ada tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik. Yang pertama itu tujuannya adalah untuk kepatuhan dan pengelolaan. Dengan membuat laporan keuangan berarti sudah menjadi jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan hukum atau peraturan yang ada. Lalu yang kedua ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif. Nah, di sini laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mengetahui bagaimana kinerja dan evaluasi dari manajemen. Jadi fungsi laporan keuangan menurut akuntabilitas ini adalah sebagai sarana pertanggungjawaban ya. Lalu perencanaan dan informasi otoritas. Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan untuk kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang. Digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otoritas penggunaan dana. Lalu yang keempat, kelangsungan organisasi. Laporan keuangan itu untuk mengetahui kelangsungan organisasi, apakah organisasi tersebut masih mampu masih mampu atau tidak untuk melayani masyarakat luas. Lalu yang kelima, tujuannya adalah hubungan masyarakat. Nah, laporan keuangan ini berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi agar kita bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas ya.
Lalu yang selanjutnya adalah sumber fakta dan gambaran. Laporan keuangan memberikan informasi kepada kelompok yang memiliki kepentingan untuk mengetahui fakta dan gambaran organisasi secara lebih lengkap ya. Lalu di sini ada pemakaian laporan keuangan sektor publik dan kepentingannya. Nah, di sini pemakainya adalah pembayar pajak, jadi mereka tahu bagaimana sih sektor publik itu mengelola dana yang bersumber dari pajak masyarakat. Lalu pemberi dana bantuan, mereka juga nih kepentingannya untuk tahu untuk apa sih dana bantuan yang diberikan oleh donatur. Lalu investor, udah jelas di sini kepentingannya adalah untuk melihat seberapa besar pengembalian atas investasinya. Lalu pengguna jasa, karyawan atau pegawai, itu untuk mengetahui apakah si sektor publik ini masih mampu masih bisa mengembangkan atau meningkatkan kesejahteraan karyawan tersebut. Lalu pemasok di sini kepentingannya adalah apakah si sektor publik ini masih mampu untuk membayar kredit yang diberikan oleh pemasok atau vendor mengenai pelunasan pembayarannya. Lalu dewan legislatif, ada manajemen, ada pemilik dan badan pengawas. Lalu selanjutnya hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Pada dasarnya di sini masyarakat publik memiliki hak dasar terhadap pemerintah. Yang pertama, hak untuk mengetahui, yaitu mengetahui kebijakan pemerintah, lalu mengetahui keputusan yang diambil pemerintah dan mengetahui alasan dilakukan suatu kebijakan dan keputusan tertentu. Nah, lalu selanjutnya hak untuk didengar aspirasinya. Di sini masyarakat mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat atas dana yang diberikan oleh masyarakat. Jadi si masyarakat itu bisa menyalurkan pendapatnya untuk bagaimana alokasi pendapatan yang dikelola oleh sektor publik. Lalu hak untuk diberikan informasi yang meliputi hak untuk memberikan penjelasan secara terbuka atas permasalahan tertentu yang menjadi perdebatan publik. Nah, bisa diringkas ya di sini hak dan kebutuhan pemakai laporan keuangan. Di sini yang pertama adalah masyarakat itu sebenarnya membutuhkan informasi atas biaya, harga, kualitas pelayanan yang diberikan oleh sektor publik kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu publik ingin tahu apakah pemerintah telah melakukan ketaatan fiskal atau ketaatan pajak dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan atas pengembangan yang dilakukan. Lalu dari sisi kreditur dan investor itu mereka butuh informasi untuk menilai tingkat resiko, likuiditas dan solvabilitas si sektor publik tersebut. Lalu selanjutnya dari kelompok politik itu butuh informasi untuk sebagai fungsi pengawasan ya. Lalu selanjutnya di sini perbandingan laporan keuangan pemerintah dan sektor swasta. Di sini perbedaannya ini laporan keuangan departemen dan swasta. Yang pertama fokus finansial dan politik. Di sini kinerja dihitung secara finansial dan non-finansial, serta biasanya parlemen dan masyarakat luas berfokus pada bagian organisasi, lalu melihat secara ke depan secara detail. Sedangkan kalau sektor
swasta itu fokusnya finansial ya. Basicnya yang dilakukan adalah accrual accounting. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.